Sepasang kekasih yang hendak bermain kembang api justru melihat mayat tragis di rel kereta api. Di sana terdapat potongan daging seberat 6 jin 6 liang, persis berat lahir korban. Ini hanyalah pembuka dari film yang menampilkan adegan mutilasi hingga spesimen beku tanpa sensor. Kematian yang sadis ini benar-benar mengerikan karena penuh adegan intens. Ajak teman pemberani Anda untuk menonton film yang penuh energi tinggi ini. Polisi Jepang menyelidiki pembuangan mayat tragis yang membuat detektif mual. Mayat wanita berwajah hancur terikat besi ditemukan di samping 3 anjing galak bermulut darah. Korban diduga tewas digigit hidup-hidup. Hasil autopsi menemukan kertas di perut anjing bertuliskan perjalanan makanan anjing. Detektif Aoki menduga ini balas dendam kejam. Penyelidikan membuktikan korban bernama Funamae Kosaka. Korban adalah pecinta anjing. Demi menikahi pacarnya yang alergi, ia membuang anjingnya. Namun Aoki tak menganggap ini motif pembunuhan. Ia merasa kasusnya tak sesederhana itu. Saat penyelidikan buntu, pelaku beraksi lagi. Sasarannya pengangguran yang menumpang orang tuanya. Tiap hari ia main game dan baca komik. Tak mau kerja, hanya mengandalkan gaji kecil ibunya. Saat si pria asyik bermain, pintu tiba-tiba terbuka hingga ia ketakutan. Sambil memanggil ibunya, ia mengambil pisau dapur demi berjaga-jaga. Namun saat kembali ke pintu, orang itu sudah menghilang. Pelaku lalu mengikat pria itu di pabrik batu bara terbengkalai. Segera setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ancaman tersebut dengan nada yang sangat dingin, sang pelaku langsung mengangkat gergaji besi yang tajam itu tinggi-tinggi dan mulai benar-benar menggergaji benda tersebut hingga terbelah menjadi 2 bagian tepat di tengah-tengahnya. Kepala si pria gemuk. Keesokan harinya, sepasang kekasih kebetulan datang ke sekitar tempat itu untuk berkencan dan tanpa sengaja menemukan mayat si pria gemuk. Aoki dan tim segera ke lokasi dan menemukan pesan pelaku tentang penderitaan seorang ibu. Apakah ini demi keadilan? Kedua kasus mirip dan selalu terjadi saat hujan. Polisi menyelidiki hubungan korban dan berhasil menemukan petunjuk. Keduanya juri kasus pembunuhan anak setahun lalu. Korban gadis 7 tahun yang jasadnya dijadikan spesimen resin. Karena kasusnya keji, juri sepakat memvonis tersangka bersalah dan menghukum mati. Namun, malam sebelum dieksekusi, tersangka bunuh diri karena takut. Polisi menduga pelaku membalas dendam, jadi target berikutnya mungkin anggota juri. Aoki panik karena istrinya, Jiu Chai Hezi, adalah anggota juri itu. Aoki segera menelepon istrinya, tapi tidak diangkat. Ternyata, karena sibuk menyelidiki kasus, Aoki mengabaikan keluarganya. Lupa ulang tahun ke-10 anaknya lagi. Istrinya pun marah dan membawa anak mereka pergi dari rumah. Aduh! Polisi bertindak melindungi juri yang terancam, namun terlambat. Hakim Xiaoju dimutilasi pelaku.